jahiliyah itu apa? Zaman jahiliyah itu adalah yang terdapat dalam sejarah peradaban manusia. Nah, di sini ada masa fatrah. Masa fatrah itu apa? Masa fatrah itu adalah ini apa? Erat kaitannya sama zaman jahiliyah karena ini tuh masa terputus atau terjeda. Fatrah itu artinya terjeda atau terputus. Nah, berapa rentang waktunya? Jadi di antara masa yang terputus itu sejak Nabi Isa diangkat ke langit sampai ke Nabi Muhammad diturunkan itu gak ada satupun nabi yang diutus dan gak ada satu kitab suci yang diturunkan. Rentang waktunya kurang lebih selama 500 tahun. Nah, jadi gak ada wahyu yang turun yang terpisah, hanya syariat Nabi dan Rasul dan Rasul. Nah, mereka itu memang masih memegang kitab Taurat dan Injil. Nah, memegang ajaran Nabi Musa dan Isa, tetapi kebanyakan sudah diutak-atik seenaknya mereka. Ya, sebut saja kaum Yahudi dan Nasrani itu gak lagi mengesahkan Allah. Kaum Yahudi menjadikan seseorang yang soleh dari Bani Israel bernama Uzair sebagai anak Allah. Sedangkan dari Nasrani menjadikan Nabi Isa, yaitu Yesus Kristus, sebagai anak Allah juga. Nah, apakah masih ada yang mempertahankan tauhid? Nah, di tengah-tengah kesesatan para ahli kitab tadi masih ada yang mempertahankan tauhid. Hanya saja ajaran tauhid itu ada yang diganti dengan ajaran lain. Dan gimana kondisi peradaban manusia pada saat itu? Pokoknya manusia tenggelam dalam kesesatan dan kejahatan, kezaliman merajalela yang memang tertindas, terus yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Nah, apakah ada yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan? Tidak ada, cuma mereka itu menghadirkan sekutu-sekutu, jadi menghadirkan berhala, katanya perantara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Mekah itu dulu dikuasai sama Bani Jumhur. Bani itu apa? Artinya anak atau keturunan dari. Nah, biasanya untuk menyebutkan suatu suku atau kelompok tertentu. Nah, jadi dulu itu Nabi Ismail menikahi wanita dari Bani Jumhur. Nah, setelah meninggal, pengurusan Ka'bah dan Mekah jatuh ke keturunannya dan anggota keluarganya. Waktu abad kedua Masehi, Bani Muza'ah menyerang Mekah. Kenapa Bani Muza'ah ini menyerang Mekah? Karena yang pertama, jalur perdagangan yang strategis, terus yang kedua, selalu ramai didatangi para peziarah. Nah, gimana kondisi Bani Jumhur pada saat itu? Awalnya mereka itu melawan, cuma nggak bisa bertahan dan akhirnya menyingkir. Tetapi sebelum menyingkir, mereka itu masih sempatnya Bani Jumhur semua jalan. Nah, dari Bani Muza'ah ini muncul pemimpin yang sangat disegani, namanya Abu bin Lu'ay al-Muzani. Nah, gimana ceritanya dia bisa bawa berhala ke Mekah? Ceritanya itu lagi menempuh perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nah, di sebuah negeri dalam perjalanan ada yang bernama Bangkok. Negeri itu bernama Bangkok. Nah, dia itu melihat sekelompok orang lagi sujud ke berhala. Nah, beritanya katanya biar apa gitu? Beritanya itu katanya biar mengabulkan permohonan dan menurunkan hujan. Nah, maka rasakan mana yang memberikan kekurangan kepada Amru, akhirnya Amru pun membawa oleh-oleh gitu ya, berhala. Akhirnya Ka'bah yang suci itu pun terjadi sejak Amru membawa patung bernama tunggal. Patungnya berbentuk apa? Nah, patungnya itu berbentuk kayak gini, berbentuk manusia, dibuat dari batu akik berwarna merah. Yang tangannya itu adalah buntung. Nah, waktu buntung kan udah lagi buntung di waktu Mekah, waktu di Mekah disambung pakai dari bahan emas gitu sama orang-orang Mekah. Nah, kenapa orang-orang tertarik buat nyembah? Karena Abu itu pemimpinnya karismatik, berwibawa, baik, murah hati, suka memberi, gak sombong. Nah, dia juga membuat aturan tentang unta. Ada gairah, unta yang dipersembahkan untuk berhala hingga tidak ada seorang pun yang boleh memarah susunya. Soibah unta betina dibiarkan tua disembahkan untuk berhala, tidak dikawini unta jantan. Yang ketiga wasilah, unta melahirkan anak betina kelahiran pertama terus menerus melahir anak betina tanpa disebut anak jantan. Yang keempat itu ham, unta jantan menghamili 10 ekor unta betina. Setelah yang terakhir, untanya dibiarkan tak boleh dinaiki atau diberi beban. Aturan ini dari mana? Aturan ini murni hanya akal-akalannya Abu bin Lu'ay. Dia juga, jadi dia itu telah membawa masa jahiliyah ke Jazirah Arab. Sebelumnya Allah juga berfirman, ada yang mau membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 109. Udah kelihatan sama ini. Emang gak ada ayat jadi dicari. Oh, emang gak ada. Jadi Al-Maidah 103. Boleh sama
Dan itu aja, itu itu yang dokternya. Pikir baik. Gak ada kota. Pokoknya punya aja nih bacanya. Itu nggak ada lagi ya? Mulai guys. Pencet tuh. Ya, teh. Mana ini? Sama lagi. 103 5. Artinya aja boleh. Artinya aja. Oh, ada. Saya coba deh, saya coba deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bahirati walasa ibah wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun, yang artinya Allah tak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'bah, wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, itu yang difirmankan oleh Allah ya. Nah, sekarang kira-kira makasih. Nah, ada yang sedebak gimana kondisi aku sekarang? Yang tahu cuma manusia mulia yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Katanya bersabda, aku melihat Abu Lu'ay al-Zaim dan isi perutnya di dalam neraka, sebab dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim, membuat berhala dan membuat aturan-aturan bangsa Ibrahim bagi Allah bersihkan dan ham. Hadis riwayat Bukhari nomor 1212. Nah, kira-kira kedua sampai tersebar di Mekah dan Jazirah Arab. Nah, barulah bertujuh Islam ditujukan kepada Rasulullah. Berapa lama Abu Lu'ay harus turut menanggung dosa orang yang mengikuti kesesatannya? Kurang lebih selama 5 abad, yaitu 500 tahun. Makanya nggak aneh kalau Abu harus menyeret-nyeret sepenuhnya di dalam neraka. Nah, tadi kan Bani Juhum itu kalah dari Bani Huza'ah. Nah, waktu kalah mereka itu masih sempat di mengubur Sungai Darjan. Nah, kisah ini diturunkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Islam. Menurut Dr. Akalia Al-Bukhari, derajatnya hasan. Jadi Sayyidina Ali mendengar dari bapaknya Abu Thalib, Abu Thalib mendengar dari bapaknya yaitu Abu Thalib sebagai pelaku sejarah. Siapa nama Sungai Darjan? Kalian yang tabukan adalah Rasulullah itu sendiri. Bagaimana peristiwa pertemuannya? Jadi waktu itu Abu Thalib lagi di tempat peristirahatannya di Hijar Ismail. Nah, itu bermimpi didatangi sosok pria misterius. Nah, katanya menyuruh menggali sesuatu, menggali Thaibah, artinya sesuatu yang harum. Waktu ditanya Thaibah itu apa, katanya disuruh menggali Thaibah. Waktu ditanya Thaibah itu apa, malah pergi. Dia itu galilah daroh. Waktu itu kebaikan atau kesucian. Waktu ditanya bahwa itu apa, pria tadi malah pergi. Terus di hari ketiga katanya belilah Maduna, sesuatu yang berharga. Waktu ditanya Maduna itu apa, pria tadi lagi-lagi malah pergi. Nah, di hari keempat pria tadi gak pergi ya, menjelaskan sesuatu yang lebih detail. Katanya belilah Zam-Zam. Apakah Zam-Zam itu? Sesuatu yang tidak pernah kering dan tidak terkira kedalamannya. Engkau dapat memberikan minum kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang sangat banyak. Dia terletak di antara kotoran dan darah pada limbah yang dibuat oleh udara yang kakinya berwarna putih pada sebuah perkampungan sebelum. Jadi, nah, gak lama setelah itu Haris waktu itu kan baru menjadi seorang putra Abu Thalib, namanya Haris aja. Langsung mengajak Haris untuk menggali. Sebelumnya Abu Thalib juga mengamati ke sekitar Ka'bah tentang letaknya, yaitu mengamati ada sekelompok undangan mendarat di sekitar dua berhala, yaitu berhala Ishak dan Bailah. Nah, jadi Abu Thalib itu tahu persis bahwa orang Arab jahiliyah itu terbiasa menyembelih hewan kurban untuk berhala, dan memang di sekitarnya itu basah oleh darah dan ada kotoran-kotoran hewan. Darah. Kirain darah di Indonesia. Darah putih. Darah sama tanah. Nah, setelah mendapatkan letak yang pasti, Abu Thalib sama Haris langsung mengajak putranya untuk menggali, langsung mengambil semacam cangkul.
Nah, mereka itu jadi merasa gak senang sama tindakan Abu Muthalib dan anaknya. Nah, mereka tuh marah-marah ya. Pas udah marah-marah, air putih terpancar deras. Nah, udah marah-marah tuh mereka malah minta jatah, bilang gini, wahai Abu Muthalib, sesungguhnya sumur itu milik bapak kami, yaitu Nabi Ismail. Maka oleh karena itu sedekahlah kami terhadapnya bersamamu. Jadi minta bagian gitu. Waktu Abu Muthalib itu langsung menolak mentah-mentah. Karena apa? Abu Muthalib merasa Allah itu memang mengkhususkan Abu Muthalib untuk mengelola sumur Zam-Zam berada di bawah kepengurusannya. Nah itu gesekan terjadi lagi, pokoknya sangat sulit masalahnya. Terus dibawa kemana permasalahannya? Nah ini juga orang Arab jahiliyah yang setengah mati percaya sama dukun. Nah, dibawa permasalahan itu ke dukun wanita yang berasal dari Bani Sa'd bin Huzaim. Tinggalnya itu jauh di pinggiran Syam. Nah, jauh dari Mekah. Nah, selanjutnya itu bekal dipersiapkan. Perjalanannya itu mendaki gurun, melewati lembah, terus tidak ada sungai yang mengalir, bekal habis, panas dan menyengat, hingga persediaan air terakhir pun raib. Nah, jadi jalannya itu jauh, terus tidak ada air, di tengah-tengah gurun, pokoknya udah kematian banget gitu. Nah, di sini tuh ada dua tipe. Kalau pemuka Quraisy itu putus asa. Mereka itu udah ada yang menggali kuburannya sendiri, bahkan udah ada yang nongkrong di liang lahat tinggal nunggu malaikat maut aja gitu. Sedangkan hanya Abu Muthalib di rombongan itu yang tetap optimis. Nah, katanya jangan putus asa gitu, tetap yakin pada pertolongan Allah. Ketika waktu Abu Muthalib mengulung kelautannya, dari bekas telapak kakinya memancar air yang menyegarkan. Apa respon pemuka Quraisy? Lagi-lagi mereka terkesima sama Abdul Muthalib. Nah, mereka itu senang gitu sampai misi-misi kantong airnya sampai penuh. Terus pemuka Quraisy dari situ insaf. Nah, apa simpulan para pemuka Quraisy dari peristiwa tadi? Nah, bahwa mereka tuh percaya bahwa Allah memang menghendaki Abu Muthalib untuk mengelola sumur Zam-Zam. Nah, dari situ maka kesimpulan dan keputusan pun diambil. Akhirnya mereka tuh rombongan itu tuh putar haluan dan terjadi melanjutkan ke Syam. Nah, Allah memang memberikan kemuliaan kepada kaki Rasulullah dengan caranya sendiri. Nah, sekarang ada pretest, waktunya 2 menit, tapi kalau udah habis angkat tangan. Api-api yo. Api-api Rowan. Api-api Rowan. Tapi luas pedangnya. Astagfirullah. Jangan dulu dikerjain. Guna alhamdulillah. Sekarang jawab. Wow, saya nggak akan bisa. Boleh kasih nama dulu. Jangan dulu diisi. Orang angkat tangan ini mah. Udah dikasih nama? Belum, Bu. Udah. Belum. Situ dulu nama. Udah. Jadi mulai ya. Oh iya. Boleh, Bu. Bentar dulu. Bentar. Berdiri dari bawah. Dari bawah. Ya udah. Ya Allah. Yang menyerang mana ini? Oh, Juruhum. Juruhum.
Sudah, Bu. Sepuluh. Nah, sekarang diperiksa sama teman yang sebelah kanan. Sebelah mana? Ya, yang ke kanan. Berarti yang A ke Bu Yeni. Oh, gitu. Ya, yang ke Yulia ke Asenti, yang Asenti ke Arif. Jauh? Enggak. Oh iya. Sebelah kanan. Wah, ini. Kita periksa bareng-bareng. Udah dikasih nama satu. Kuba. Siapa kalau mau yang kerja? Aku biru A. Nilainya 1, kalau aku aja nilainya setengah. Kuba. Naon kuba diisi kadayana kuba. Untung tuh pupa, jadi bobol dan pupa. Kedua, patung di atas bernama Hubal. Oh, kuba. Bu, kalau Kuba boleh, Bu. Sedikit setengah. Itu setengah. Kuba, kalau Kuba jauh. Kayak ujung A. Ibu Bapak. Yang ketiga, dukun wanita berasal dari barisan Isan. Di Bali. Kalau pakai bin berarti setengah. Oh, sama. Nilai setengah. Nah, Yang apa Bu? Hah? Non tadi Sad dikerjain. sad aja, sad aja. Setengah. Kalau sad aja setengah nilainya. Kalau sad aja, Setengah. Astagfirullah. dari sini. Yang perkiraan bani jurhum adalah bani Muza'ah. Oh. Ah, biar ada biron. Yang kelima, Amalia Samsiga. Atau sewa aja. Amalia Samsiga. kalau yang jawab suratnya aja atau ayatnya aja nilainya setengah. Oke. Udah. Di mana tempat presiden Abu Bikin Ismail. Betul, nilainya satu. Kalau kakak, Bu. Kakak, enggak. Dia baru Kalau dekat Ka'bah nggak apa-apa, kalau di kampungnya enggak. Ya, tuh Ibu boleh dari kabar, jangan mungkin ini kabar nama. Siapa orang yang diajak Abdul Muthalib? Haris. Orang misterius. Orang anaknya. Bukannya Haris. Orang misterius. Mister X. Mister X. Thaibah artinya Wangi. Sesuatu yang wangi. tuh. Oh, sami kene. Betul. Ya. Kasih Bu Yulia mah ngecit. Ngecit Bu Yulia. Bu Yulia mah ngecit Bu. Ngecit Bu, kurang setengah. Kenapa bisa Bu? Kurang. Baru artinya kebaikan atau kesucian. Baik atau suci betul ya, Bu? Bisa tuh. Kalau salah satu berarti Sama yang terakhir mah benar artinya sesuatu yang berharga. Oh, Sesuatu benar. yang baru bisa tuh. Kalau yang suci bukan yang suci. sucinya. Tapi sesuatunya sami Bu kan. Sama sesuatu yang sama. Setengah. Ada tuh bukunya. Ada yang benar 10? Ditulis betulnya 10 atau berapa? Dijumlahin. Ya, salah. Oh, saya betul 100. Oke lah. Tiba-tiba Bu Yulia ini. Ya, ini bakal rosok iya. Kalau udah dikembalikan. Akur Bu tuh. Ibu ini sih ya seorang misterius daripada kosong. Fulan. Bulannya bernamanya. Fulan bin Fulan, KW, bin Fulan. Di mana dia jadi Mana punya aku? Kembaliin ke Bener. yang mana yang tadi? Ada yang betul 10? Ada Bu saya. Bohong. Enggak, ini tuh sini pas 10 hiji. 10 tuh. 9,5. Hiji oke 10 Ya mah enggak bohong. Ya. ngacit di
Terus nggak fair bu, nggak fair bu, nggak fair. Boleh ke depan. Ibu ibu kalau kali top kayaknya. Kok kali kau nangis sama ibu gurunya? Yang betul 9. Orang dalam. Saya. 8,5. Saya. 7,5. Abi kau dengar. Terus yang 7? Ya 10 saya bu. Sumpah saya bakal bohong 10. Mas bu. Terus abi tadi lipat pangagungan soalnya yang kurang pengaji. Mereka ada apa ini lipat. Ya abi mah ada dikit ikhlas sih di tinggal soal lagi. Itu hiji oke 10. 10 saya mah hiji tuh. Boleh? Ayo atuh. Makasih, Bu. Terima ibu. Boleh duduk? Gampang, silakan. Tepuk tangan. Tangan dua. Ya dan nyale tepuk tangannya. Sebelum pembelajaran ditutup, boleh mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.